Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Ini ada solder yang biasa saya pakai dan udah nemenin saya 5 tahun lebih ya. Udah lama banget nih, dari tahun 2017 udah ngasilin nih, kalau dihitung tuh udah ratusan juta kayaknya ya. Dan sekarang soldernya rusak. Coba saya colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh saya colokin ya. Tuh udah saya colokin tuh. Ini dia kabelnya. Solder ini nggak panas lagi teman-teman. Kenapa kok nggak panas? Kita akan cari tahu. Ini biasanya kalau diginikan dia panas kalau dipegang-pegang gini ya. Tapi sama sekali nggak panas. Kita akan cek apakah kabelnya yang putus ataukah elemennya memang udah rusak. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sekarang saya cabut ya, karena solder itu kalau kita colokin selama 5 detik aja dia udah terasa ada rasa-rasa hangat teman-teman. Tapi kalau misalnya enggak, berarti solder itu rusak. Langsung aja ya kita bongkar. Kita bongkar atau kita cek dulu deh ya pakai avometer, kan kita teknisi. Jadi kita cek ada nggak kira-kira kabel stekernya itu kalau kita ukur nyambung atau short teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak hidup sama sekali, biasanya sih dia nggak nyambung sama sekali. Itu dia putus ya, putus dia. Coba kalau misalnya kita rubah ringnya tuh jadi ohm atau resistor, kita lihat ternyata nggak ada hambatan sama sekali. Artinya seperti arus listrik yang nggak masuk ke dalam solder ini teman-teman. Kalau gitu sekarang avometernya kita taruh, terus kita ambil obeng dan kita bakal bongkar soldernya. Oke, di sini bongkarnya teman-teman, udah pasti tahu lah ya. Ini video untuk yang belum pernah bongkar solder aja teman-teman. Kalau untuk kalian yang udah sering bongkar solder, mungkin nggak nonton video ini ya. Ada satu baut atau satu skrup seperti ini, terus kita coba belah. Bisa nggak dibelah atau gampang nggak dibelah? Ternyata dibelahnya agak susah teman-teman. Kalau gitu butuh satu obeng lagi, obeng pipih seperti ini atau obeng min. Kita congkel di sini ya. Bisa nggak dicongkel? Oh, ternyata agak dia teman-teman. Oh, nggak dicongkel kayaknya ditarik ya. Oh iya, ternyata ditarik, nggak dicongkel teman-teman, karena obeng skrup itu enggak nempelin dua buah handle ini gitu. Karena handle ini sebetulnya nggak terbelah, dia ternyata dicabut dia tuh. Seperti kita bisa lihat, ini solasinya bukan solasi tahan panas loh. Ini hanya solasi kabel yang biasa dipakai di instalasi listrik rumah. Solasi hitam. Biasanya sih pakai solasi anti panas ya. Tapi ya ginilah keadaannya. Ini solder harganya murah teman-teman. Harganya tuh 20 ribuan dulu. Antara 20 ribu sampai 15 ribu gitu. Terus udah dipakai lama, wajar lah dia kalau rusak. Sekarang coba kita bongkar ini ya, bongkar solasinya. Kita lepas seperti ini. Jangan-jangan dia cuman lost kontak aja. Sekarang coba kita tarik kabelnya, kabel stekernya. Terus seperti ini. Kita bakal cek kira-kira kabelnya putus apa enggak. Kalau pakai avometer digital, kita bisa pakai skala dioda seperti ini. Jangan pakai skala resistor ya. Pakai skala dioda aja lebih gampang. Kita ambil ujung stekernya, kita tempelin di salah satu kaki seperti ini. Terus satu kaki lagi kita tempelin
Tuh, ternyata ini adalah kabel yang colokannya ini ya. Ternyata dia nggak putus di dalam. Sekarang kita tes di kabel yang satu lagi. Kalau dia nunjukin angka 003, 002, 004, artinya kabelnya bagus. Tapi saya nggak ngeliat ada konsistensi di sini, gitu. Jadi nilainya tuh bertambah, artinya kabel ini putus loh teman-teman. Seperti ini ya tuh. Elemennya ternyata nggak bermasalah, ternyata kabelnya ini yang rusak nih. Jadi saya mau coba ganti kabel, manalah tahu soldernya masih bisa dipakai ya. Dan ternyata saya nemuin kabel DVD yang udah nggak kepake teman-teman. Ini adalah power supply DVD, cuman udah nggak kepake, jadi bisa lah kayaknya kita manfaatin ya. Bisa. Sekarang ini bagus ini, sayang sebetulnya, tapi nggak apa-apa deh. Kita putusin di mana kira-kira? Di mana kira-kira? Coba kita lihat dulu. Kita putusin di sini coba ya. Oke. Kita akan bandingkan kabel steker ini dengan kabel steker yang lama. Kira-kira perbedaannya apa kalau kita lihat menggunakan avometer digital, teman-teman. Setelah kita kupas, kita akan melihat hasil pengukuran kita menggunakan avometer digital dengan skala dioda. Kita tempelin di salah satu kaki steker, kita cek salah satu ujungnya, kita lihat angkanya berapa, 003. Duh, ini kok nggak konsisten ya, saya malah khawatir nih. Kok nggak konsisten dia angkanya. Ayo dong, konsisten dong. Muncul angka 004, artinya dia nggak putus di dalam. Sekarang kita cek kabelnya satu lagi. Berapa angka yang muncul? Atau itu muncul 001 ya? 001 itu bagus tuh. Tapi kok kenapa yang satu ini, yang warna coklat ini muncul angkanya nggak 001? Harusnya dia nggak ada hambatan sama sekali. Oh, ternyata muncul 001. Cuman karena tangan saya aja nggak kurang connect teman-teman. Tangan saya nggak kurang connect, gimana sih? Tangan saya kurang pas untuk nempelin probe-nya. Sekarang coba kita cek lagi kabel solder yang lama, kita bandingkan. Muncul angka 006. Yang satu lagi kita cek, muncul angka dan nggak konsisten. Artinya kabel yang ini putus, salah satu kabel ini putus teman-teman, putus di dalam. Untuk membuktikan itu, kita langsung ganti aja kabelnya ke elemen, maksudnya kita ganti aja kabel soldernya dan langsung kita tempelin di sini ya. Kayaknya nggak perlu disolder deh, soalnya yang lama kan cuma dililit. Kita lilit sampai kira-kira lilitannya bagus. Biar lebih afdol kita solder aja lah ya, karena elektronik kalau nggak disolder tuh rasanya gimana gitu teman-teman. Tapi ini bisa disolder apa enggak ya? Biasanya sih ada sebagian yang nggak bisa disolder, tapi kayaknya bisa deh. Ini namanya solder, betulin solder. Ternyata bisa disolder teman-teman. Oke, udah beres. Sekarang kita tinggal uji coba. Baiklah teman-teman, udah saya solasi dan sekarang tinggal kita uji coba aja. Meskipun seharusnya dipasang dulu selongsongnya ya. Kalau masang kayak gini ini salah, kira selongsongnya nggak bisa dipasang. Tapi kan ini cuma uji coba ya.
Nanti kalau udah bisa baru kita lepas lagi, terus kabelnya kita masukin. Tapi sebetulnya kalau udah tahu kepastian rusaknya di bagian mana, langsung dimasukin aja kabelnya ke selongsongnya ini gitu, supaya nggak kerja 2 kali. Tapi yang bener saya lupa teman-teman. Sekarang coba saya tes ya, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Oke, nggak ada ledakan-ledakan yang muncul. Kita tunggu beberapa saat. Apakah benar memang kabelnya yang putus? Atau memang soldernya memang udah rusak elemennya? Teman-teman, fix ya. Ternyata soldernya emang udah rusak teman-teman. Selain kabelnya yang udah putus di dalam, ternyata soldernya juga udah rusak, elemennya udah rusak gitu. Harusnya sekarang ini udah hangat atau panas. Sekarang meskipun udah saya colokin ke arus listrik 220 volt, ini dia stekernya, tapi dia tetap aja nggak panas. Oke, untung belum dimasukin ke selongsongnya dan dirapikan ya. Ternyata memang rusak. Jadi solder ini nggak bisa diperbaiki lagi kecuali kita ganti elemennya teman-teman. Kalau misalnya pengen tahu elemennya tuh kayak mana bentuknya, coba kita bongkar ya. Biar teman-teman yang nggak sempet ngebongkar solder tahu bagian dalam dari solder itu apa sih sebetulnya. Sama nggak sih kayak setrikaan. Ini mata soldernya. Bisa kita ganti sesuai keinginan kita teman-teman. Ada 2 skrup dan harus kita buka dua-duanya. Oke, seperti ini. Terus kita congkel ya. Kita congkel. Congkelnya susah rupanya. Supaya kita bisa tarik. Ini karena udah terlalu lama akhirnya nggak bisa dibuka teman-teman. Yang jelas di dalam sini ada elemen dan elemennya harus diganti. Tapi ganti elemen sama aja kayak beli solder baru. Mending beli solder baru aja teman-teman. Gitu ya. Terima kasih untuk solderku yang udah nemenin aku selama 5 tahun, 6 tahun bahkan, atau lebih gitu. Karena efektifnya saya pakai 5 tahun gitu. Kalau beli soldernya udah lama banget. Terima kasih, rest in peace. Semoga hidupmu tenang di alam sana. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.